Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, jauhilah dan segeralah bertobat. Anda penasaran? Simak terus video ini hingga akhir agar Anda tidak salah paham. Zina adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan ini dilakukan dengan sadar serta adanya unsur syubhat. Perbuatan zina ini sangat dilarang dalam Islam. Tentunya, orang yang melakukan perbuatan ini akan mendapatkan dosa dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, zina bukan hanya dikategorikan saat melakukan hubungan suami istri tanpa perkawinan yang sah, tetapi segala sesuatu yang dapat merusak keharmonisan manusia juga termasuk sebagai zina. Dalam Islam, orang yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan hukuman, baik itu di dunia maupun hukuman di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ada 3 macam perbuatan zina yang paling dibenci oleh Allah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, di mana dilakukan oleh pria maupun wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, pria atau wanita ini sudah menikah atau sudah berkeluarga sehingga bisa disebut sebagai perselingkuhan. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ini termasuk ke dalam macam-macam zina. Jika dilakukan oleh pria dan wanita yang belum menikah, misalnya terjadi pada mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah, berpacaran ataupun tidak, namun melakukan perbuatan zina padahal belum sah menjadi sepasang suami istri yang sah. Yang ketiga, zina alaman. Zina alaman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena, kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan." Hadis riwayat Muslim. Berikut ini ada 4 macam zina alaman. Yang pertama, zina ain adalah zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Yang kedua, zina qalbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yakni ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Yang ketiga, zina lisan. Zina lisan atau ucapan adalah zina yang dilakukan oleh lisan ketika membicarakan lawan jenis yang kemudian diikuti dengan perasaan senang dan bahagia. Yang kelima, zina yazid adalah zina tangan, yakni ketika memegang bagian tubuh lawan jenis dengan sengaja dan ada perasaan senang dan bahagia atau penuh dengan hawa nafsu. Demikian beberapa macam zina yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita semua terhindar dari perbuatan keji tersebut. Ajaran agama Islam secara tegas melarang perbuatan dosa yang bernama zina. Sejumlah ayat maupun sabda Rasulullah SAW pun telah berulang kali mengingatkan hukuman dan ancaman zina bagi para pelakunya. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi zina diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ancaman yang pedih bagi para pelaku zina juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut artinya, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar atau hukuman untuk mereka atau berzina. Jejaka dan perawan yang berzina, hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda, hukumannya dera 100 kali rajam. Hadis riwayat Muslim. Melihat ancaman dan pernyataan yang jelas terkait zina sebagai perbuatan dosa besar, lalu menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi umat muslim terkait pengampunan dosa zina. Apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas tidak akan menerima taubat para pelaku zina? Apakah dosa zina yang ia lakukan akan diampuni? Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya sepanjang Anda mau bertobat. Meski banyak ancaman disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak lupa memberikan kesempatan bagi hambanya. Kesempatan kedua untuk kembali ke jalan yang lurus mencari rahmat-Nya. Hal ini tertuang dalam surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberikan kesempatan bertaubat tersebut hingga pelaku zina hendak mendekati ajalnya. Bukti Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses untuk bertaubat itu, sebaik-baiknya bentuk taubat yang dilakukan seseorang adalah menutupi aib tersebut untuk dirinya sendiri. Cukupkan perbuatan dosa tersebut diketahui olehnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum yang adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan seluruh kesempatan bagi hambanya untuk bertaubat, termasuk pelaku zina. Kedudukan orang yang mengaku salah dan bertaubat lebih baik di mata Allah dibandingkan dengan mereka yang soleh namun enggan mengaku salah. Semua punya kesempatan untuk kembali dan menjadi lebih baik. Maka sering-seringlah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mencintai para pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.